Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atika Amalia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembagian wilayah laut. Laut adalah beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut itu terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh satu negara atau negara pantai dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara. Kemudian ada 8 zonasi pengaturan hukum laut yang didapatkan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 Angklos 1982, yaitu 8 zonasi pengaturan hukum laut. Yang pertama, perairan pedalaman. Yang kedua, ada perairan kepulauan, ada laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, laut lepas, kawasan dasar laut internasional. Pembagian wilayah laut. Pembagian wilayah laut itu sendiri adalah zona teritorial, wilayah laut yang sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Yuridiksi penuh oleh negara yang bersangkutan, isinya itu meliputi ekosistem pesisir, terumbu karang, dan daerah pemijahan ikan. Di situ tempat ikan-ikan melakukan kehidupan. Zona ekonomi eksklusif sendiri adalah wilayah laut yang sejauh 200 mil laut dari garis pantai. Hak eksklusif untuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam itu berisi habitat laut yang beragam dan penting bagi kehidupan laut. Perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat atau dalam garis pangkal. Di kawasan ini, negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti kedaulatan negara di daratan. Tidak hanya hak lintas damai di kawasan ini. Kemudian ada laut teritorial. Adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini, kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya. Hak lintas damai diakui bagi kapal-kapal asing yang melintas. Kemudian ada zona tambahan, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Zona tambahan sendiri adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Zona ini dikuasai kekuasaan negara terbatas untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan. Landasan kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial. Sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga satu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dan lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 mil sampai jarak 100 mil. Zona ekonomi eksklusif sendiri adalah zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Zona ini, negara pantai memiliki hak-hak berdaulat yang eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam, serta yurisdiksi tertentu terhadap pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, bangunan, wilayah kelautan, perlindungan pelestarian lingkungan laut. Laut lepas. Menurut National Geographic Kontinental Laut, lepas tidak dapat diletakkan di bawah kedaulatan ataupun dikuasai oleh suatu negara manapun. Kawasan ini adalah laut yang tidak masuk dalam kawasan laut sebagaimana yang disebut di poin-poin sebelumnya, poin 1 sampai 5. Berlaku sebagai prinsip kebebasan dalam batas-batas hukum internasional seperti kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel, dan pipa, pembuatan pulau buatan, serta instalasi lain, kebebasan menangkap ikan. Perairan internasional itu sendiri wilayah laut di luar zona teritorial dan ZEE, tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun, keanekaragaman hayati yang kaya dan menjadi jalur migrasi penting bagi spesies laut, sedangkan zona laut dalam adalah wilayah laut di luar batas ZEE, dengan kedalaman tertentu, menyimpan ekosistem unik seperti gunung laut dan kawah hidrotermal, rumah bagi makhluk hidup yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim.
Laut tertutup, badan air yang terhubung dengan laut luas melalui saluran sempit, memiliki ekosistem khas dan spesies endemik, penting bagi keberlanjutan hayati dan ekonomi daerah setempat. Laut regional. Laut regional sendiri adalah area di antara benua atau bagian dari samudra dengan karakteristik geografis yang unik. Memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan penting bagi mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Dasar laut samudra dalam ini tadi adalah kawasan dasar laut yang tidak terletak dalam yurisdiksi negara manapun. Dia tidak terikat pada satu undang-undang dari negara bagian manapun. Hak lintas damai menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah hak untuk melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Hak lintas damai adalah hak bagi kapal asing sehingga merupakan kewajiban bagi negara pantai untuk memberikan hak-haknya tersebut. Nah, pelaksanaan hak lintas damai haruslah tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah kemerdekaan dan politik negara pantai, tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin pantai, tidak melakukan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tertentu melanggar keamanan ketertiban negara pantai, tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai, dan ada poin lainnya. Nah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, ALK dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Kalimantan, Laut Jawa, dan Selat Sunda. ALK 2 dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia ataupun sebaliknya. Mereka melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan ALK 3 terbagi menjadi ALK 3A dan ALK 3E. ALK 3A dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Sawu. ALK 3BI dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leyte. ALK 3C dari Samudra Pasifik ke Laut Arafura dan sebaliknya melalui Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. ALK 3D dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia dan sebaliknya melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ambai, dan Selat Sawu. ALK 3E dari Samudra Hindia ke Laut Sulawesi. Nah, pembagian wilayah laut sendiri mencakup berbagai ekosistem dan sumber daya yang penting bagi kehidupan di bumi. Perlindungan dan pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut. Sekian presentasi dari saya, sampai jumpa di kelas berikutnya.